Ini saya ambilkan geguritan yang terkumpul dalam pagelaran itu yang mendapat hadiah Ransage dengan judul Tumengo. Tumengo. Kowe isih katrem anakku, jelungan, simbar lan gubak sodor, angin lan lintang oyak-oyakan, dudu salahmu anakku. Tekamu tanpa payungan, katungko bapak kaselak lunga. Banjur opo kowe bakan narimo tangiyo, gugan konang-konang kan lagi podo gentayangan. Ini saya tulis pada tahun 76. Ya kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Salah satu program menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Nah, hari ini kami beserta tim bisa hadir sowan langsung ke sosok inspiratif dari Bojonegoro, yang beliau ini cukup produktif, bahkan sangat produktif. Sudah puluhan tahun beliau eksis di dunia literasi, menulis, dan juga di sastra. Dan langsung saja kita sapa beliau, Mbah GFX Huri. Mbah Huri, gimana kabar? Sehat saja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Lama sekali ingin kesini tapi baru kesampaian. Karena waktu dulu disiapkan di momen waktu corona, Mbak. Oh iya. Khawatirnya malah jadi ngerepotkan, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa sowan dan Mbak Huri juga ada waktu. Iya, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman. Dari nol. Dari nol. Ya. Kawan yang ada di rumah, kalau Anda termasuk pecinta sastra bahasa Jawa, tentunya akan mengenal sosok beliau karena tulisan-tulisan Mbak Huri ini sudah lama banget nih Pak. Iya, khususnya di 60 tahun. 60 iya. tahun. Mulai tahun 62. Tahun 62. Dan kalau di Indonesia, bahkan di Jawa, Jawa Timur, khususnya Bojonegoro, sesepuh banget. Mbak, saya dengar baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan karena kiprah panjenengan sudah bahkan lebih 50 tahun, 60 tahun bahkan tadi menyampaikan, dari Badan Penguatan Komunitas Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi tahun 2024 ini yang Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini salah satu capaian yang luar biasa karena tidak semua sastrawan bisa mendapatkan ini karena durasi waktu artinya pengalaman. Jadi untuk tahun 2024 ini dibatasi penghargaan yang diberikan yang berkarya 40 tahun dan 50 tahun. Ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan di antara kita. Kok bisa dapat ini? Bagaimana perjalanan? Ini usulannya dari Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi dari Balai Bahasa Jawa Timur kan punya dokumentasi penulis-penulis bahasa Jawa dari seluruh Jawa Timur khususnya. Itu diminta untuk membuat biografi lengkap dengan karya-karyanya, mulai dari awal dari tahun 62. Bagi saya itu mulai 62 sampai terakhir tahun 2024 ini, bulan Januari. Jadi itu diajukan pada bulan Februari, diminta untuk mengisi data-data. Kemudian saya kirim dan diterima diusulkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Ya. Jadi itu yang diminta adalah karya dari apa saja, terutama untuk sastra. Kemudian kegiatan dalam kesastraan, di luar kesastraan juga, kemudian makalah-makalah yang pernah dihasilkan, kemudian dari penelitian, mungkin ada yang mengadakan penelitian terhadap karya saya. Dan akhirnya diterima. Kalau boleh tahu, ini barengan berapa orang sih yang mendapatkan ini? Ini kalau nggak keliru sekitar 150 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur yang bahasa Jawa 7 orang. Tuh. Jadi hanya 7 orang? Iya, untuk Jawa Timur yang
yang 50 tahun, 50 tahun. yang berkarya 50 tahun. Tapi untuk yang dengan yang 40 tahun ada 11 orang. 11 orang. 11 orang. Kalau Bojonegoro panjenengan Mbak? Ya, Bojonegoro saya sendiri itu. Luar biasa ini ya. Iya, dan mungkin di antara kita juga banyak tanya, apa sih hasil atau apa ya, karya-karya yang pernah dihadirkan dalam dunia penulisan atau sastra. Kalau bicara awal tahun berapa sih? Tahun 62. Tahun 62 saya menulis di ini majalahnya. Ini majalahnya? Ya, ini majalah Taman Putro ini. Taman Putra. Yang pertama kali saya menulis di majalah anak-anak ini. Ya, majalah anak-anak bahasa Jawa. Bahasa Jawa gitu. Ini terbitan tahun 62. Ini saya simpan mulai sekarang dan ternyata setelah saya simpan 60 tahun itu ada berkahnya. Jadi, karena dari Badan Bahasa tadi minta untuk dokumentasi tulisan pertama juga untuk bukti otentik bahwa kita benar-benar menulis selama 50 tahun tidak berhenti. Untungnya ada ini. Iya. Padahal kalau ini swasta atau apa, Pak? Ini dari majalah Penyebar Semangat. Penyebar Semangat. Iya, Penyebar Semangat. Sebelum ada majalah ini dulu. Bukan, ini jadi majalah Penyebar Semangat itu dulu membuat majalah untuk anak-anaknya Taman Putro ini. Taman Putra. Taman Putra. Ini dikhususkan untuk siswa-siswa dari SD, SMP, SMA, SGB pada waktu itu awalnya. Jadi ini untuk kiprahnya anak-anak muda yang pada waktu itu senang literasi. Literasi. Gitu. Jadi kayak ada komunitasnya gitu? Iya, dulu ada. Jadi Paguyuban Warga Taman Putro. Itu pernah mengadakan pertemuan sampai 3 kali, pertemuan seluruh Indonesia. Jadi Taman Putro ini juga dulu juga tersebar di daerah Lampung, daerah Sumatera Utara, terutama daerah Transmigrasi pada waktu itu. Ya, jadi saya menulis pertama waktu di SMP kelas 2, kelas 1 pada waktu itu. Tapi waktu itu belum tinggal di Bojonegoro? Belum, saya menulis pertama di Pacitan. Pacitan. Ya. Jadi perlu diketahui Mbak Huri ini lahir di Pacitan, kalau nggak salah tanggal 7 Agustus 1545. Ya. Saya tadi baca. Ya. Maka saya sering mengunggah bahwa saya bocah Pacitan yang wong Bojonegoro itu. Bocah Pacitan wong Bojonegoro. Karena ketika sudah jadi orang di Bojonegoro. Ya. Gitu. Tahun 64 saya pindah di Bojonegoro sampai sekarang. Momen itu kan pas masa-masa sulit deh. Iya, betul. Jadi ini majalah ini terbit mulai tahun 59 sampai 65. Pas setelah Gestapo kesulitan cari kertas, akhirnya ditutup, nggak terbit. Tapi tahun 62 itu sudah banyak kertas ya? Sudah banyak kertas, tapi menulisnya kita kan tidak ditik, kita tulis tangan dulu. Iya, tulis tangan. Pada waktu itu memang belum dapat dikatakan belum ada mesin tik, ya sudah ada, tapi hanya kantor-kantor tertentu. Ya. Jadi saya kalau ngirim, ya bukan hanya saya, semua penulis-penulis itu kalau ngirim ditulis tangan saja. Dan itu butuh waktu, ya, Mbak? Iya, betul. Kan dikirim pos ya, itu betul. Baru diterbitkan. Iya. Dan percetakannya sendiri kan bukan percetakan seperti sekarang. Dulu kan handpress. Handpress itu hurufnya ditata satu-satu gitu. Artinya benar-benar butuh waktu yang lama. Betul. Dan ini terbit tahunan ataukah? Setengah bulanan. Setengah bulanan. Iya. Jadi 1 bulan terbit 2 kali. Berarti cukup produktif juga tahun segitu. Iya. Dan yang mengisi benar-benar anak-anak juga. Dari anak-anak SMP, SGB, SMA gitu. Waktu itu kok dapat informasi peluang menulis ini dari mana? Itu kebetulan pada waktu itu satu-satunya perpustakaan pemerintah itu kan hanya di Penmas, Penerangan Masyarakat. Bukan kantor penerangan, bukan. Penerangan Masyarakat itu. Dan itu lokasinya di Pacitan, dekat dengan SMP. Tidak semua kabupaten kota ada? Ada, tiap ada. Penmas, Pendidikan Masyarakat. Tapi sana lebih concern mungkin. Iya, lebih banyak banyak majalah-majalah gitu. Dulu majalah-majalah kan banyak kita dilihat di seperti di stasiun, di terminal, ditempel itu. Oh iya. Dulu. Kalau di Jogja kan masih ada? Iya, itu dulu. Sekarang ini nggak ada itu.
Gitu. Kita waktu itu anak-anak SMP itu kalau mau membaca itu pinjam di Penmas itu. Pendidikan Masyarakat. Jadi dan aksesnya juga nggak sulit ya waktu itu? Nggak sulit ya. Jadi semua orang bisa masuk? Bisa masuk, jadi kan didaftar. Nanti 1 minggu dikembalikan, ganti lagi. Gitu. Nah, apa yang ketika waktu itu Mbak Huri muda, kok suka menulis? Itu awalnya seperti apa? Awalnya kan pada waktu itu pelajaran bahasa Jawa memang masih kenceng, masih kenceng. Kebetulan guru saya masih tetap saya ingat sampai sekarang, namanya Pak Ismail, itu sudah tua. Begitu masuk dia tidak langsung memberi pelajaran, tapi mendongeng dulu, mendongeng, lalu setelah mendongeng baru masuk ke pelajaran. Nah itu memacu supaya anak-anak bisa menulis. Akhirnya saya mencoba menulis. Dan pada waktu itu memang tidak mudah, mungkin sampai berapa bulan saya menulis tidak pernah dimuat. Akhirnya sekali dimuat, yaitu saya masih ingat dan masih saya simpan, itu tulisan saya adalah Gawe Geger. Itu dimuat di majalah Taman Itu Putra. usia berapa kira-kira? SMP ya? SMP, saya 62. Ya. 62 ya. Berarti masih belasan lah? Iya, gitu. 10-11an. Dan itu sudah bisa menulis, tapi ini ya butuh usaha yang lebih, iya. Karena berbulan-bulan menulis tidak pernah dimuat. Akhirnya setelah dimuat itu saya terpacu. Akhirnya setelah di situ saya terus menulis. Kebetulan di sekolah juga ada majalah dinding. Nah itu saya ngisi di majalah dinding. Kemudian juga ada majalah Arna Pelajar. Ada Teruna itu dari Balai Bahasa. Itu di Penmas itu banyak itu. Akhirnya saya di situ banyak langganan majalah itu. Jadi rumah saya itu di desa, tapi penuh buku. Artinya saya itu senang membaca pada waktu itu, sehingga tahun 64 saya bersama-sama dengan Mas Marjuki mendirikan Ikatan Pembaca Pajar. Itu Ikatan Pembaca Pajar itu kita banyak menyimpan buku-buku. Ya. Jadi kayak ya apa perpustakaan tapi mini gitu, mini, ya, kecil ya. gitu. Ya, itu menarik banget ini ya. Jadi dari Pacitan hingga akhirnya suka membaca dan dikirim menulis. Itu sampai berlanjut terus menulis. Berlanjut. Jadi pada waktu itu mulai tahun 64 sampai 69 saya menulis di majalah anak-anak terutama. Kemudian tahun 69 pertama kali tulisan saya dimuat di majalah Penyebar Semangat. Akhirnya saya mulai. Tapi waktu itu awalnya belum ini ya Pak? Nggak ada imbalan mungkin ya? Atau sudah ada apa itu gitu? Belum ada ya. Ketika mungkin yang di Penyebar Semangat? Belum ya. Penyebar Semangat itu baru ada. Ya. Dan itu akhirnya jadi income? Iya, jadi semangat lagi menulis? Iya. Oke. Kemudian saya terus menulis, bahkan ketika saya bekerja di pengeboran itu waktu-waktu luang itu saya tetap saya gunakan untuk menulis. Saya karena saya senang terhadap peninggalan-peninggalan. Jadi pada waktu libur gitu saya menelisik tempat-tempat libur. Ternyata selain menulis pernah beraktivitas juga di dunia pengeboran. Ini menarik ini karena Bojonegoro ini banyak juga pengeboran. Seperti apa nyambungnya ini? Pantau terus hanya dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih dari nol menjadi lebih baik dan masih barengan Mbak Huri, sosok inspiratif di Bojonegoro. Tadi kita sudah mengulas banyak bagaimana beliau bisa menulis, ternyata suka baca gitu ya, suka ke perpustakaan. Apa namanya tadi? Penmas. Ya. Penerangan masyarakat. Karena harus digalakan lagi tuh. Dan dulu ada Departemen Penerangan, ada Penerangan Masyarakat. Dan itu di bawah naungannya Departemen Penerangan? Enggak, berdiri sendiri, instansi sendiri. Itu mungkin bubar sekitar tahun 80 berapa gitu. Dekade. Padahal itu penting banget sebenarnya. Iya. Jadi banyak perpustakaan dulu ya itu di Penmas itu ya. Ya. Dan tadi nyambung
beliau ternyata pernah kerja di sebuah perusahaan pengeboran minyak gitu. Ya, pengeboran minyak dan pengeboran panas bumi. Panas bumi ini di Garut. Nah, sebelum itu setelah SMP, dulu SMP Pacitan. SMP Pacitan. Ya. Terus lanjut ke SMA ya? Ya. Jenjang SMA ini masuk? Ke STM. Oh, STM. STM pilihan. Jadi STM pilihan itu STM-nya Negeri Semarang tapi filialnya di Cepu. Jadi kelas kecil di Cepu. Kelas kecil. Ya. Kayak cabang gitu ya? Iya, itu. Di Cepu berarti? Di Cepu. Tapi langsung di bawah. Karena saya pindah ke Padangan ini. Ikut bapak? Iya, bukan, ikut Mas. Ikut Mas. Ikut Mas di Padangan, kemudian saya melanjutkan di STM. Kenapa waktu itu enggak concern di dunia literasi menulis gitu? Kok larinya ke STM? Enggak, karena menulis itu saya pikir itu hanya sampingan pada waktu itu ya. Terus akhirnya tetap sekolah di STM, jurusan mesin. Jurusan mesin. Ya. Mesin umum pada waktu itu ya. Oh, mesin umum. Pada waktu itu kan hanya ada jurusan mesin dan jurusan pertukangan. Ya. Setelah lulus di situ baru ke pengeboran. Iya, kerja pengeboran tahun 70. Pertama di pengeboran Yudium Mojokerto. Ya. Di Yudium itu ternyata hasil dari tanah pengeboran di Mojokerto. Dari Mojokerto kemudian pindah ke pengeboran migas minyak di Indramayu. Indramayu. Tahun 74. Tapi belum menikah ya? Belum. Jadi melanglang buana kemana-mana ya. Dari Mojokerto kemudian dari Indramayu kemudian pindah itu ke Banten yaitu Curug, kemudian ke Ngimbang Lamongan, ke Tuban, lalu pindah lagi pengeboran panas bumi. Panas bumi itu untuk listrik uap di Kamujang. Garut ya. Ya, dan di Wonosobo. Wah, luar biasa. Itu sampai berapa tahun berarti, Pak? Sampai tahun 80. Tahun 80. Ya, 80. Ketika anak saya lahir nomor 3 tahun 83 akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari dunia pengeboran. Ya. Konsen di menulis. Iya, menulis. Tapi di sela-sela kerja di pengeboran masih tetap menulis. Menulis ya. Jadi pada waktu saat prei kan itu 7 hari kerja, 1 hari prei, 7 hari kerja, 1 hari prei, kemudian 7 hari kerja, prei 5 hari. 5 hari. Itu saya buat ngubeng-ngubeng mencari yang bisa buat jalan-jalan. Informasi ya. Jadi tapi waktu itu bukan tulisan sastra aja berarti? Bukan, jadi ada reportase, ada laporan, ada sastra untuk cerpen, untuk sambung, cerita rakyat. Kemudian geguritan itu puisi Jawa. Jadi tahun 2004 saya untuk mendapat penghargaan Rancage itu dari karya puisi Jawa. Tidak semua seniman dapat itu, Pak? Iya. Sastrawan tidak semua dapat Rancage. Hanya beberapa ya? Hanya ini bukunya untuk Rancage mana ya? Oh ini. Nah, ini pertama ini. Oh ini ya. Jadi Rancage itu untuk kumpulan karya buku dan pengabdian. Oh ini deh. Ini ya bukunya. Pagelaran kumpulan geguritan. Ora ketang jagat wis padang, samubarang digelar. Menarik ini. Tapi udah nggak terbit lagi. Sudah ya, sekali terbit lagi ya. Artinya gini, Mbah, ketika tadi jadi reporter, artinya jadi wartawan gitu ya? Iya. Sempat ke media apa saja sih dulu itu? Untuk tahun 80 sampai 89 saya di Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Ya. Di samping itu juga tetap membantu majalah Bahasa Jawa, diantaranya Panyebar Semangat, Joyoboyo, Mekarsari, Kumandang itu terbitan Jakarta. Kemudian tahun 90 sampai 92 saya di Harian Bernas Jogja. 2002 sampai sekarang penulis lepas. Sampai sekarang masih di tim DIPA, mingguan bulanan DIPA.
mingguan di Pacepu. Cepu ya. Cepu ya. Jadi usianya 74 tapi masih produktif. 79. Oh, 79. 79 masih produktif. Ya. Luar biasa ini. Ya, dan saya juga dengar di Bojonegoro ini ada namanya PSJB ya, ya. Pak Marsudi. Pak Marsudi Sastro Jawi Bojonegoro. Dan itu lahir tahun 1982. Ya. Saya baru setahun itu. Ya. Dan itu juga sudah 2 kali mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Timur. Ya. Diakui sebagai komunitas atau penggerak sastra Jawa yang eksis. Oh, masih eksis ya? Eksis. Dulu kok sampai ada ide memunculkan itu gimana? Ya. Apakah ketemu teman yang cocok terus? Karena kita pada waktu itu memang hubungan antara teman-teman penulis Jawa itu sangat erat. Dan kita sering berjumpa karena pada waktu itu kan sering ada pertemuan Sarasean Sastro Jawi. Tiap beberapa bulan tuh ya? Bukan tiap tahun di Solo, di Jogja, di Semarang. Itu akhirnya pada tahun 66 kalau nggak keliru, kita sudah punya organisasi pengarang sastra Jawa. Dari organisasi sastra Jawa inilah akhirnya menumbuhkan organisasi di daerah-daerah. Untuk di Bojonegoro PSJB, kemudian di Tulungagung Triwida, di Surabaya PPSJS, Paguyuban Pengarang Sastra Jawi Bojonegoro, di Jogja Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Itu induknya adalah organisasi pengarang sastra Jawa seluruh Indonesia. UPSJ. Menarik. Jadi, artinya Bojonegoro waktu itu pada waktu itu pengarang-pengarang masih muda semua, diantaranya saya, lalu Pak Jayus PT, almarhum, Pak Maklum almarhum, Pak Hadi almarhum, kemudian Yes Ismi, putrinya itu Sri Setyo Rahayu, itu satu-satunya pengarang dari Bojonegoro sebelum ada Mbak Wina. Sekarang Mbak Wina yang Bojonegoro yang terkenal, Mbak Sri Setyo Rahayu sudah meninggal. Itu kita sepakat untuk mendirikan organisasi agar kita sering berkumpul berdiskusi mengenai perkembangan sastra Jawa. Saya ngebayangkan tahun 80 itu kan belum ada WA. Iya. Belum secanggih saat ini. Bagaimana komunikasi waktu itu? Ya, kadang-kadang kita lewat telepon ada ya, telepon ada. Bersurat ya, kadang juga. Iya, terutama ya surat itu. Ya. Dan waktu itu sama-sama menulis, dikirimkan ke majalah. Berarti sama-sama baca nih. Iya. Saya belajar seperti itu ya. Akhirnya kita sepakat mendirikan PSJB. Puji Tuhan sampai sekarang masih eksis. Dan setiap tahun kita paling tidak menerbitkan buku-buku karya sastra dari teman-teman Bojonegoro. Sampai hari ini yang diterbitkan oleh PSJB sudah sekitar 60 judul buku. 60 judul buku. Ya. Itu isinya tentang? Ya, ada antologi geguritan, antologi cerita cekak, kemudian novel. Dan itu berdiri sendiri gitu ya? Tidak ada pendukung? Iya, kita dari pihak-pihak lain? Ya, enggak. Jadi benar-benar komunitas ini? Komunitas ya. Kebetulan kita kan dapat bantuan dari penghargaan dari Balai Bahasa, itu akhirnya untuk modal penerbitan buku-buku. Jadi caranya kita menerbitkan buku, kita patungan dengan pemiliknya separuh, PSJB separuh. Ya. Nanti untuk PSJB, untuk kas PSJB, untuk menggerakkan organisasi. Kita tiap tahun sering mengadakan pertemuan di Trenggalek, di Blitar, di Balai Bahasa. Nah itu kebetulan dengan adanya kegiatan ini kita tidak menarik ke anggota, kita biasa membiayai untuk transport. Dan 60 buku itu pun tersimpan dengan rapi. Tersimpan dengan rapi. Jadi hebatnya Mbak Uri ini sangat terapi, Ini perpustakaan pribadi saya. Belum lagi yang di belakang ya? Belum lagi yang di belakang, belum lagi yang di bawah. Gitu. Jadi ini untuk karya sendiri saya sudah menerbitkan 21 buku. 21 buku. Untuk karya sendiri. Kemudian untuk karya bersama yang ini,
Ini sama teman-teman ya? Dengan teman-teman Ini ada itu sudah sekitar 60 judul. 60 judul. Untuk judul bersama. Kalau anggota boleh tahu PSJB saat ini ada berapa? Ya, sekira kita anggota PSJB itu bukan hanya dari penulis saja. Jadi hanya mereka yang senang membaca, mereka yang senang mensupport itu akhirnya menjadi anggota. Sampai sekarang tidak harus dia menulis ya? Enggak. Suka baca pun jadi anggota. Sekitar 25 orang. 25 orang. Dan itu di Bojonegoro? Di Bojonegoro. Yang paling jauh di Lamongan tapi sudah meninggal baru saja itu. Ya. Saya dengar juga menghadirkan sosok-sosok sukses di skup nasional ya? Ada Pak siapa? Dulu Pak Susilo Murti ada. Kemudian tahun lalu dari Badan Bahasa Pusat juga datang ke sini juga. Yang paling sering adalah Balai Bahasa. Di samping itu dari mahasiswa, terutama jurusan Bahasa Jawa, banyak yang datang ke sini dari UNESA, dari UNER, dari UNS, gitu ya? Mencari bahan untuk skripsi. Itu. Dan itu pun terbuka ya Mbah Huri? Terbuka. Silahkan. Monggo, silahkan. Bagi Anda mungkin kesulitan. Jadi, mungkin dari perpustakaan saya ini sekitar sudah menghasilkan lebih dari 50 sarjana. Dari mereka ke sini datang untuk minta bantuan. Luar biasa. Itu. Oke, kawan. Itu ada buku-buku hasil ini Mas. Skripsi dari teman-teman. Oh iya. Nah ini. Oh iya di sana ya. Ini bisa kita lihat secara detail. Jadi banyak mereka yang meneliti terus habis itu dikasih juga ya hasilnya. Iya. Tapi ada juga yang enggak. Ada. Ada yang enggak dikirim. Banyak juga. Banyak yang dikirim. Oke. Ya. Itu kan menarik Mbah Huri. Nah, kita nanti akan ngobrol lagi lah harapan dan kira-kira enaknya gimana nih ke depan nih untuk regenerasi ataukah mungkin ada rencana-rencana apa gitu ya tentang dunia sastra di Bojonegoro khususnya atau mungkin di Indonesia sekalian lah karena saya lihat ini lingkupnya tidak hanya kecil di Bojonegoro. Oke, tetap di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik. Nah kebetulan kita masih barengan Bapak J.F. Guri atau Mbah Huri kami menyebutnya. Kami juga tertarik karena di rumah ini lengkap. Tidak hanya buku, tidak hanya lukisan-lukisan banyak banget. Terus ada penghargaan-penghargaan. Nah satu di antara yang lain tuh ada ini juga. Ini Wayang Tenggul nggih? Iya, Wayang Tenggul Bojonegoro. Wayang Tenggul Bojonegoro. Dan Bojonegoro ini bisa dibilang salah satu ikonnya Wayang Tenggul. Ya, nah, kenapa kok sampai nyimpen ini, Mbah? Ya, selain saya juga ini wayang kerucil. Jadi selain saya itu senang menulis, juga senang terhadap kebudayaan, terutama kebudayaan lokal. Nah, kebetulan juga ada para mahasiswa kadang-kadang itu tanya, wayang kerucil Bojonegoro itu apa, wayang tenggul itu apa. Akhirnya saya pesan kepada Pak Santoso ini wayang-wayang untuk memenuhi permintaan teman-teman. Biar ada visualnya, ini loh wujudnya gitu. Wujudnya wayang tenggul. Dan saya juga mendokumentasi mengenai wayang tenggul Bojonegoro. Itu. Hanya sayang sampai sekarang memang belum saya terbitkan itu. Jadi wayang tenggul Bojonegoro dari kisahnya, sejarahnya, juga wayang kerucil dari termasuk menghadirkan lakon-lakon apa? Lakon-lakon ya. Oh sudah ada ya? Tinggal menerbitkan kalau bukan, hanya profilnya saja. Profilnya. Karena wayang tenggul ini kan lain dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit bentuknya kan sudah baku, sudah pakem. Dan ini kalau wayang tenggul kan enggak, beberapa bentuk bisa untuk tokoh-tokohnya bisa ganti-ganti itu. Termasuk ini tokoh. Ya. Jadi saya terpaksa menyimpan ini wayang kerucil dan wayang tenggul. Di samping itu memang saya juga senang terhadap kebudayaan wayang. Terus terang saja tiap malam saya itu nyetel wayang itu di Sakti TV. Saya dengan nyonya itu mesti malam itu.
Dan tidak hanya itu, jadi Mbak Uri ini juga pernah siaran di radio. Kebetulan saya kan di radio, dan Mbak Uri sering di radio Istana, kebetulan di Mudika Peruh. Mudika Peruh, ya. Itu juga. Ya, jadi itu mengenai sejarah-sejarah lokal, cerita-cerita rakyat, dan ya banyak apa saja yang bisa kita artinya sampaikan. Itu menjadi sumber informasi baru dari masyarakat. Iya, betul. Jadi pada waktu itu ternyata banyak penggemarnya, sampai di luar Jawa juga. Jadi kita kan siarannya streaming gitu. Artinya kan Mbak Uri ini udah lengkap banget nih, nulis kebudayaan, sampai ke radio juga, bahkan wartawan juga tadi disampaikan. Puji Tuhan, tahun 99 sampai 2004 saya juga dipercaya kepada masyarakat gitu. Dan saat ini juga tadi saya sampaikan ya, banyak mahasiswa kesini yang memang butuh informasi tentang kearifan lokal di Bojonegoro. Dan itu terbuka. Terbuka. Siapapun. Monggo. Silakan untuk datang ke sini, hanya saja terus terang untuk perpustakaan pribadi ini kalau dipinjam dibawa pulang, saya tidak baca di sini bisa. Boleh. Tapi kalau baca di sini atau fotokopi, monggo terbuka. Ya. Jadi cocok nih untuk Anda yang mungkin butuh informasi yang lebih detail tentang Bojonegoro. Sebenarnya cukup di sini aja. Dan ini Mbak, banyak penghargaan. Kalau boleh tahu penghargaan apa saja sih yang sudah diterima? Saya mulai tahun pertama, tahun 2004 mendapat penghargaan dari Yayasan Racage untuk buku itu pagelaran. Itu Racage ini untuk penghargaan karya buku daerah Jawa, Sunda, bahasa Lampung, bahasa Bali dan Batak. Itu tingkat pusat. Kemudian saya juga pernah mendapat penghargaan dari Balai Bahasa sebagai pelestari sastra Jawa, penggiat dan pelestari sastra Jawa dari Balai Bahasa Jawa Timur. Kemudian tahun 2016 dari Gubernur Jawa Timur itu penghargaan sebagai penggiat kebudayaan, pelestari kebudayaan. Kemudian dari yang terakhir ini adalah dari Kemendikbud ini, yang Badan Pengembangan Bahasa. Itu sebagai penghargaan saya sudah berkarya selama 50 tahun lebih. Di samping itu mungkin ada beberapa penghargaan lainnya yang sifatnya dari komunitas. Dari Kongres Bahasa Jawa juga dapat sebagai pemakalah. Ya, kembali ke ini Mbak, ke SJB. Ini kan tadi sudah cukup lama, tahun 82 sampai sekarang, dan banyak kegiatan termasuk membuat buku. Gitu ya. Satu kegiatan lain apakah ada yang memang lebih ini membangkitkan dalam bentuk offline mungkin apa ya? Pertemuan atau apa mungkin? Pertemuan kita yang paling menonjol adalah Purnama Sastra Bojonegoro. Itu penggeraknya dari PSJB. Purnama Sastra Bojonegoro itu mulai tahun 2014 sampai kemarin terhenti karena COVID itu. Itu idenya dari Mas Anas, saya dan Pak Hari. Jadi omong-omong di 3 hari di warung kopi, gimana kita mengadakan kegiatan untuk malam purnama. Akhirnya kita mengadakan itu Purnama Sastra tiap bulan, tiap malam bulan purnama. Itu berganti-ganti tempatnya. Dan itu ditanggung oleh penyelenggara sendiri. Misalnya saya yang ke tempat, ya nanti hampir mirip arisan gitu ya. Iya, arisan kan ada yang bayar. Ya itu memang ada yang 1-2 yang bawa, tapi sebagian besar yang menanggung adalah yang ditempati. Itu berjalan sampai 58 episode, akhirnya terhenti karena COVID itu. Tapi ini ada rencana nggak ke depan? Nah, ini sebenarnya saya ingin, tapi karena faktor usia dan tenaga, pikiran ada, pikiran. Dan saya sangat bersyukur karena apa yang saya kerjakan selama ini, terutama di bidang literasi, ada pengertian dari pemerintah pusat juga. Walaupun itu adalah
bahasa Jawa, bahasa lokal yang sekarang mungkin rame ini ya, mengenai bahasa Jawa akan dihilangkan dari mata pelajaran itu. Iya. Nah ini kan PR besar juga ya untuk khususnya orang Jawa. Ya terus terang saja dengan hilangnya bahasa Jawa yang mengandung pelajaran sopan santun. Kenakalan anak-anak sekarang ada ini ya unggah-ungguh. Iya, unggah-ungguh sudah nggak ada. Sekarang anak-anak terhadap guru-guru kan udah harus nyanti Pak. Jangkar. Ya. Wah itu saya sebagai orang tua betul-betul prihatin itu. Kira-kira ada ide apa Mbah kira-kira untuk membangkitkan itu lagi muncul? Iya, memang kita kalau mengandalkan kepada kegiatan nggak bisa. Kegiatan pendidikan loh, di sekolah sudah sulit sekarang itu. Sekarang sementara orang tua sendiri sudah sibuk dengan dengan gadgetnya masing-masing. Ya, sekarang anak-anak kecil aja udah mainnya HP. Bahasa Indonesia coba. Nah, kalau misalnya ada anak muda yang pengen menulis, itu kira-kira kalau bahasa Jawa harus yang paling difahami dan mengerti itu harus apa dulu sih? Dasar dulu apa? Yang mengenai tata bahasa ya. Kata-kata. Karena anak-anak sekarang kan banyak yang tidak tahu bagaimana menulis, misalnya nulis opo itu opo. Nah itu kan keliru, ini gitu ya? Mestinya apa? Jadi, membedakan antara to dan to. Do dan do, itu anak-anak sekarang sulit. Jangankan anak-anak, saya aja agak gurunya saja enggak. Ini yang sangat memprihatinkan. Ya. Padahal itu apa ya, jati diri. Jati diri. Itu. Ya itu tadi, mau diakui atau tidak dengan hilangnya pelajaran sopan santun unggah-ungguh di sekolahan, kenakalan anak-anak kan itu salah satu sebab juga. Nggak ada takutnya. Iya. Kalau dulu, wah dulu kalau di dengan guru aja gitu, ya. Kalau sekarang di jewer aja udah ribet urusannya. Iya. Selain itu, ini kan perpustakaan banyak. Ada nggak harapan ke depan pengen punya perpustakaan yang lebih besar atau mungkin ada ide-ide apa sih, Mbak? Ya mestinya dari daerah itu ada perhatian, tapi sampai sekarang kan nggak ada. Saya tidak mengharapkan untuk teman-teman misalnya penghargaan satu lembar saja kan belum pernah dari daerah itu ada, tapi justru dari luar yang banyak, nasional itu. Terus ini buku sekian banyak, paling sulit itu di bidang apa dalam perawatan. Jadi saya paling tidak 2 minggu sekali harus membersihkan. Karena apa ya, betuknya rawan ini juga ya apa? Ngenget bahasa Indonesia nggak tahu apa, kutu buku itu. Dan ini terjaga ya? Iya. Nggak ada yang kapur rusak. barus. Kapur barus ya? Kapur barus. Jadi nggak sembarangan. Iya. Punya buku tapi harus benar-benar bisa dijaga. Pernah ngitung nggak? Koleksi ini ada berapa ratus? Belum. Sudah ribuan kalau majalahnya dari majalah Penyebar Semangat itu saya bendel rapi. Penyebar Semangat, Joyoboyo, Joko Lodang, Mekarsari, kemudian Parikesit, kemudian ada Intisari, ini Intisari sampai berapa rak itu. Jadi selain di atas ini, di bawah juga 2 rak itu penuh. Dari ini, majalah Joyoboyo itu tahun 80 sampai sekarang saya simpan. Dan itu dipinjam tetap nggak boleh ya? Nggak boleh kalau bawa pulang. Tapi kalau kayaknya kuncinya itu. Baca atau fotokopi, monggo. Gitu. Sejauh ini ada nggak regenerasi dari lingkup keluarga atau mungkin tetangga yang sampai sekarang nggak ada. Anak saya itu dulu juga menulis, tapi setelah menjadi pegawai karena dengan kesibukannya akhirnya nggak sempat. Gitu. Ya kadang-kadang terus terang saja saya pikir ini besok bagaimana perawatannya, gitu. Sebegini banyaknya, luar biasa. Ya mungkin ini kalau 4.000 buku ada. Ya. Nah, terakhir ini, Mbah, mungkin ada buku nggak yang mau diterbitkan?
Ini baru saja terbit, baru terbit bulan kemarin. Buku tentang? Tentang antologi puisi dan antologi geguritan. Itu kepunyaan Mas Gampang dan kepunyaan saya. Itu. Jadi tiap tahun paling tidak PSDB menerbitkan dua buku. Ya. Boleh nggak saya minta satu panjenengan membaca geguritan karya panjenengan? Kayak saya penasaran. Oke. Kapan-kapan boleh saya baca gitu? Boleh. Ya. Ini saya ambilkan geguritan yang terkumpul dalam pagelaran itu yang mendapat hadiah Rancage dengan judul Tumengo. Yeah. Tumengo. Kowe isih katrem anakku, jelungan, simbar lan gubak sodor, angin lan lintang oyak-oyakan, dudu salahmu anakku. Tekamu tanpa payungan, katungko bapak kaselak lunga. Banjur opo kowe bakan narimo tangio. Gugan konang-konang kang lagi podo gentayangan. Ini saya tulis pada tahun 76. Saya belum lahir. Ini ya tentang situasi ya, pesan situasi seperti sekarang ini yang tidak menentu gitu. Itu. Artinya tahun segitu juga hampir sama sebenarnya. Iya betul. Itu. Jadi saya sudah membayangkan ini nanti tahun berikutnya dengan keadaan anak-anak sekarang begini, tahun berikutnya bagaimana keadaannya. Itu. Ini saya agak merinding ini kalau bicara tentang sastra Jawa. Kapan-kapan harus dibaca atau tahu biar yang muda-muda ini ya tahu. Mungkin karena jenengan di siaran radio Malawapati bisa untuk diisi itu dari teman-teman di Malawapati itu. Nanti bisa itu kayaknya saya ada program itu. Itu dalam pagelaran PSB Purnama Sastra Bojonegoro itu kan pentas seni. Baca puisi, baca gurit, kemudian seni itu. Hanya sayang dari teman-teman sekarang nggak ada yang melanjutkan, saya sayangkan. Harusnya ada regenerasi ini. Regenerasi. Ya, siap, Bah. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk seniman atau sastrawan yang ada di Indonesia. Ya, semoga-moga dari Kemendikbud ini penghargaan terhadap para seniman dan budayawan tetap berlanjut. Karena ini kan yang mendapat penghargaan bukan dari sastrawan saja, juga dari seniman juga. Mulai tahun 23 itu ternyata perhatian pemerintah cukup besar bagi kita. Kita sangat berterima kasih dan mudah-mudahan dengan saya menerima ini dapat memacu teman-teman dari Bojonegoro untuk berkarya, khususnya di bidang seni dan budaya. Baik, Mbak. Semoga selalu sehat. Terima kasih atas doa dari teman-teman. Bisa menularkan dari nol ya. Bisa menularkan semangat untuk generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Ya. Oke, itu kawan, kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak J.F. Huri ya, atau Mbah Huri kami menyebutnya, dari Bojonegoro. Jadi ada satu kebanggaan kalau Anda warga Bojonegoro, apalagi Anda di bidang sastra, kita harus bangga dan kita harus menghidupkan terus ya, sastra, budaya, dan juga seni yang ada di Bojonegoro. Saya Iwan pamit, sampai ketemu lagi dengan sosok-sosok inspiratif dari nol menjadi lebih baik.